Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran tentang Lamiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu kitab yang berkaitan dengan akidah beliau, yang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana akidahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dimana beliau memulai dengan nazam Yas-Sa'ili an madhhabi wa aqidati Ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Sebelumnya kita sudah berbicara tentang wajibnya seseorang bertanya tentang sebuah permasalahan yang berkaitan dengan agamanya kepada ahlul ilmi. Maksudnya ahlul ilmi di sini adalah orang-orang yang orang-orang tersebut faham terhadap agama. Karena di dalam nazam tersebut dikatakan ya sa'ili, wahai orang yang bertanya an madhhabi wa aqidati, tentang madhabku dan akidahku. Artinya bahwa sebelumnya ada orang yang bertanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala tentang akidahnya beliau. Kemudian beliau pun membuat satu nazam bait, yang dimana bait tersebut berisi tentang jawaban beliau, tentang bagaimana akidahnya beliau, bagaimana madhabnya beliau. Di dalam nazam ini dikatakan bahwa ya sa'ili an madhhabi wa aqidati, wahai orang yang bertanya tentang madhabku dan akidahku. Sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa wajibnya seseorang bertanya kepada ahlul ilmi, ya sa'ili, wahai orang yang bertanya, an madhhabi wa aqidati. Nah, saat ini kita akan berbicara tentang apa sih yang dimaksud dengan madhab. Madhab itu modelnya seperti apa? Yang dikatakan madhab di dalam nazam ini, apakah madhab secara far'i atau secara fiqih, atau madhab secara usul, yaitu yang dimaksud adalah akidah. Kita baca apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Beliau mengatakan an madhhabi wa aqidati, tentang madhabku dan akidahku. Beliau mengatakan madhab fil ghalib yutlaqu alal madhhabil far'i. Secara umum yang dimaksud dengan madhab itu adalah madhab secara fiqih, yaitu secara far'i. Makanya kita pernah mendengar adanya hadza madhab Hanafi, ini adalah madhab Hanafi, ini adalah madhab Hambali, ini adalah madhab Syafi'i, dan ini adalah madhab Maliki. Jadi secara madhab fiqhi, secara madhab fiqih. Itu yang kita ketahui. Ada madhab Auza'i, ada madhabnya Sufyan, ada madhabnya Al-Zahiriyah, orang-orang Zahiriyah. Makanya Syekh mengatakan di sini fayuqal, maka dikatakan hadza madhab Abu Hanifah, ini madhabnya Abu Hanifah. Wa hadza madhab Malik, dan ini madhabnya Imam Malik. Wa hadza madhab Syafi'i, dan ini madhabnya Syafi'iyah. Wa hadza madhab Ahmad, dan ini madhabnya Ahmad. Wa hadza madhab Sufyan. Jadi selain 4 madhab tersebut, terdapat madhab-madhab yang lain. Ingat, dalam masalah fiqih terdapat madhab-madhab yang lain, yaitu madhabnya Sufyan Ats-Tsauri, madhabnya Auza'i, dan madhabnya orang-orang Zahiriyah, yaitu Ibnu Hazm Al-Zahiri sebagai pemimpinnya di sini. Kemudian beliau mengatakan di sini ila akhirih, fal madhab yutlaqu fil ghalib alal furu'. Jadi madhab pada umumnya apabila dia ada di dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan agama ini khususnya, itu yang dimaksud adalah madhab secara fiqih, madhab secara furu'. Wa yadullu alaihi atful aqidah alal madhab fi qawlihi madhhabi wa aqidati. Dan di kitab ini, seperti yang di nazam ini, seperti yang diketahui, dikatakan bahwa yasa'ili an madhhabi wa aqidati. Dikatakan bahwa wahai orang yang bertanya tentang madhabku dan akidahku. Yang ada di otak kita itu menganggap bahwa ternyata madhabnya Ibnu Taimiyah itu seperti ini, dan akidahnya seperti ini, ya, dan akidahnya seperti ini. Jadi perbedaan antara akidah dan madhab itu sangat jelas, bahwa yang dimaksud dengan madhab, kalau sekiranya kita mutlakkan secara umum, atau yang muncul di pemikiran kita itu adalah bahwa madhab yang dimaksud adalah madhab fiqh. Apa kemudian dikatakan oleh Syekh di sini? Madhabi wa aqidah. Wa bina'an ala dhalik fal madhabu fil furu' wal aqidatu fil usul. Maka dari pengertian ini, dari pendapat ini, bahwa yang dimaksud dengan madhab dan akidah di sini, madhab itu yang berkaitan dengan cabang-cabang dari fiqh atau fiqh itu sendiri, sedangkan
Al-aqidah, aqidah itu adalah yang berkaitan dengan fondasi agama ini, usul dari agama ini tersebut. Hadza huwal ma'na al-mutabadir ila dhihni min zahiril lafz, dan inilah makna yang muncul dari otak kita ketika kita mendengar ini semua. Walakin, akan tetapi kata beliau di sini, al-haqiqata anna hadza laisa huwal maqsud bin nazam. Pada dasarnya bukan ini yang dimaksud oleh yang mengarang kitab, bukan mazhab secara fiqih. Gitu katanya. Li'anna an-nadhim lam yujib an madhhabil fara'. Karena di kitab ini, di kitab Lamiyah ini, pengarang kitab ini tidak menjelaskan tentang madhabnya beliau dalam masalah fiqih, tidak sama sekali. Karena pada dasarnya beliau sedang menjelaskan tentang akidahnya beliau di sini. Kemudian dikatakan bal ajaban aqidatihi, akan tetapi beliau ini sedang mengungkapkan tentang akidahnya beliau. Akidahnya beliau yang mana? Yaitu akidahnya beliau tentang nama-nama Allah, tentang sahabat Rasulullah SAW, tentang bagaimana beliau berpendapat tentang hari kiamat dan segala macam, segala sesuatu yang berkaitan dengan akidah beliau. Wa alaihi fal murad bil madhab huna ma yudhabu ilaih. Jadi yang dimaksud dengan madhab dari nazamnya tersebut ya sa'ili an madhabi wa akidati, yaitu akidahnya sendiri. Maksudnya dia mengambil pendapat apa dalam masalah akidah tersebut, itu yang dimaksud di sini. Bukan madhab secara fiqih, tapi madhab secara akidah. Maksudnya yang dia ambil pendapatnya dalam akidahnya itu adalah ini gitu. Beliau mengatakan seperti itu. Makanya dikatakan di sini wa yakunu atful aqidah 'alal madhab min babi atfi syai' 'ala nafsih. Jadi dikatakan oleh Syekh Abdul Karim di sini yaitu menyambungkan antara kata madhab dan akidah itu adalah menyambungkan sesuatu terhadap dirinya sendiri. Maksudnya itu ya sa'ili an madhabi, wahai orang yang bertanya kepadaku tentang madhabnya aku, maksudnya apa akidahku? Bertanya tentang apa yang aku ambil dalam permasalahan akidah dan akidahku sendiri. Inilah pendapatku, katanya beliau. Jadi yang dimaksud dengan mazhab itu sendiri yaitu akidahnya sendiri. Kemudian beliau mengatakan likhtilafil lafz wa idzan fal aqidah. Namun di sini berbeda lafadznya. Ya, ada maksud di sini. Jadi kalau sekiranya ada lafaz berbeda, kemudian dia diungkapkan dengan maksud yang sama, itu disebut sebagai taukid. Pernyataan yang menetapkan sesuatu bahwa yang saya maksud di sini bukan madhab saya secara far'i, tapi madhab saya secara akidah. Itu yang dimaksudkan di sini. Kemudian beliau wa idzan fal aqidah, maka dari itu kata beliau, maka yang namanya akidah yaitu hiyal madhab. Itulah madhabnya beliau. Jadi akidahnya yang dimaksud di sini adalah madhabnya. Apa yang dia ambil, pendapat yang diambil dari akidah tersebut. Secara bahasa, yang namanya akidah ma'khudatun minal aqdi wa syad. Masya Allah, perkataan-perkataan ini ditemukan di banyak-banyak sekali kitab para ulama yang menyatakan bahwa yang namanya akidah secara bahasa itu berarti al-aqdu. Aqdu itulah ikatan. Kemudian asyaddu. Nah, begitu juga asyad ini artinya ikatan. Jadi diikat secara kuat sesuatu tersebut. Itulah yang disebut sebagai akidah. Ikatan yang kuat sekali. Dikuat dan tidak akan dilepaskan. Adapun syara-syara itu adalah ma yudzamu bihil insan wala yuntabuhu fihi syak. Apa-apa yang ditetapkan oleh manusia di dalam dirinya dan tidak ada keraguan sama sekali yang menimpanya terhadap sesuatu tersebut. Jadi dia menetapkan sesuatu di hatinya dan tidak ada keraguan sama sekali terhadap hal tersebut. Misalnya dia berkeyakinan Islam itu adalah agamanya, maksudnya dia berakidah bahwa Islam itu agamanya, artinya bahwa itu yang dia pegang erat-erat, dia ikat di dalam hatinya dan tidak dilepaskan dan tidak ada sama sekali keraguan yang menimpa dirinya. Nah, itu disebut sebagai akidah. Beliau mengatakan kemudian di sini atau ma ya'kidu alaihi qalbahu, apa-apa yang diikat oleh hatinya itu sendiri. Itulah yang disebut sebagai akidah. Artinya yang namanya akidah itu kita menetapkan sesuatu di hati kita dan kita tidak akan melepaskannya dan tidak ada sama sekali keraguan yang bisa membuat kita melepaskan hal tersebut. Kama yu'kadul muta'u bil habli. Nah, seperti misalnya seseorang mengikat barang-barangnya dengan menggunakan tali. Ketika kita mengikat barang kita dengan menggunakan tali, misalnya di sebuah di sebuah tiang atau di sebuah kayu, diikat barang-barangnya dengan tali, kemudian diikat dengan keras. Nah, itu namanya al-aqdu. Diikat barang-barangnya dengan keras. Bihaitsu la yatafallat wa la yudayya.
yang dimana kalau sudah diikat barang tersebut, dia tidak akan pergi dan tidak akan hilang. Maka yang disebut sebagai akidah seperti yang dikatakan tadi, yaitu apa-apa yang ditetapkan, yang diikat di hati seseorang tersebut, kemudian itu dia tidak lepaskan sama sekali, dan apapun yang menimpa dia, baik itu secara syak menimpa dia, maksudnya, dan tidak bisa menimpa dia, keraguan-keraguan itu tidak bisa menimpa dirinya. Tidak sama sekali bisa menghilangkan akidah beliau, akidahnya dia. Fayaquduhu bihazmin wa azmin wajad. Jadi diikat dia dengan penuh keyakinan, dengan penuh azam dan penuh kesungguhan. Jadi yang namanya akidah itu adalah sesuatu tersebut diikat di hati. Jadi kita mengikat akidah tersebut di hati kita, kemudian setelah itu tidak kita lepaskan sama sekali dan tidak bisa ditimpa oleh keraguan sama sekali. Jadi sudah jelas bahwa ya sa'ili an madhhabi wa akidati, wahai orang yang bertanya tentang madhabku dan akidahku. Maksudnya madhab di sini adalah akidah itu sendiri. Wahai seorang yang bertanya tentang apa yang aku ambil, apa pendapat yang paling aku ambil, yang menjadi keyakinanku dalam akidah itu apa? Beliau mengatakan hal tersebut kira-kira. Adapun madhabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah secara fara', secara secara fiqih, kita semua mengetahui bahwa madhabnya beliau secara ta'silul madhab, secara fondasi dasar madhab adalah Hambali. Beliau ini adalah orang Hambali. Makanya dikatakan oleh Syekh di sini, inna madhhab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah al-far'i huwa fil asli Hambali. Sesungguhnya madhab beliau secara fara', maksudnya bukan akidah ya, tapi berbicara masalah fikih di sini, madhabnya beliau adalah madhab apa? Hambali. Wa hadzal kalam ala sabili tanazu bi anna hadzal manzumah lahu. Ini kalau sekiranya kita sudah yakin bahwasanya, atau kita tetapkan bahwasanya nazam ini adalah nazamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena di penjelasan-penjelasan sebelumnya telah kita ungkapkan tentang bahwa belum ada dalil secara khusus yang menyatakan bahwa ini adalah kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Namun ini terdapat di buku-bukunya yang lain. Ini terdapat di tumpukan-tumpukan temuan-temuan buku beliau. Karena tidak ada penamaan, tidak ada sama sekali. Namun secara akidah bisa diterima. Maka dari itu, kalau sekiranya kita tetapkan misalnya, ala sabili tanazul beliau mengatakan, kita sudah tetapkan pendapat bahwa manzumah ini adalah milik beliau, maka kita nyatakan secara madhab far'i, beliau ini madhabnya adalah madhab Hambali. Wa illa فنسبتها إليه لا يدل عليه الدليل القطعي كما سبقت الإشارة إلى ذلك وإنما هي مجرد القرائن فلو افترضنا أنها لشيخ الإسلام فمذهب فرعي ابتداء هو مذهب الإمام أحمد. Jadi kalau sekiranya kita tetapkan madhabnya beliau ini secara fara' dan kita sudah tetapkan bahwa buku ini adalah bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan beliau memulai madhabnya, beliau memulai fikihnya itu dengan mempelajari madhab Hambali. Dengan mempelajari madhabnya Imam Ahmad. Faqad tafaqqaha wa takharraja ala kutubi ashabihi. Dan beliau sudah memahami dengan baik kitab-kitabnya madhab Hambali. Kemudian telah mengeluarkan hukum-hukum dari madhab, dari kitab-kitab yang ada dalam madhab Hanabilah tersebut. Wa qad wulida fi usratil Hambaliyah. Dan beliau pun sendiri lahir dari orang-orang Hambali. Ya, bapaknya Hambali, kakaknya Hambali, bapaknya pun kakeknya pun Hambali. Fajadduhu yaitu Al-Majdu Ibnu Taimiyah rahimahullah sahibul Muharrar Majiduddin. Ya, kakeknya beliau Majid, Ibnu Taimiyah, namanya Al-Majdu Ibnu Taimiyah. Rahimahullah. Beliau yang mengarang kitab Al-Muharrar. Al-Muharrar ini adalah kitab hadis, yang kitab hadis tersebut dinisbatkan kepada orang Hambali, dan ini disyarah oleh Imam Asy-Syaukani yang kitabnya bernama Nailul Awtar, ta'liq atau syarah li Al-Muharrar. Sahibul Muharrar, dia punya kitab Muharrar, wa huwa min umadi fi madhab. Dia adalah salah satu tiang pokok di dalam madhab Hambali. Bihaitsu idza ittafaqa ma'al muwaffaq sara huwa al-madhhab 'inda al-mutawassitin, katanya dia. Yang dimana apabila pendapat beliau dalam Muharrar tersebut itu mencocoki pendapatnya muwaffaq, yaitu Ibnu Qudamah maksudnya di sini, sara huwa al-madhhab 'inda al-mutawassitin.
inilah madhab yang diambil oleh orang-orang pertengahan. Maksudnya pendapat yang paling benar. Nah, coba lihat betapa kuat kitab Hambali yang dibuat oleh kakeknya Ibnu Taimiyah ini. Wa kadzalika abuhu Hambali. Begitu pula dengan bapaknya. Bapaknya sendiri adalah orang Hanabilah. Aidan. Kadza akhuh. Begitu pula dengan kakaknya. Jadi fa usratuhu kulluhum Hanabilah. Jadi keluarganya itu adalah keluarga orang-orang Hambali. Fatafaqqaha ala madhhabil Hanabilah, thumma ba'da dzalika ijtahada wa khala'a ribqat at-taqlid. Dia memahami madhab Hambali dengan baik, kemudian dia berijtihad, benar-benar berusaha untuk mendalami fiqh itu dengan baik, wa khala'a ribqata at-taqlid. Kemudian dia melepaskan ikatan-ikatan taklid. Artinya apa? Dia tidak ta'assub terhadap madhabnya. Dia mengambil pendapat tersebut mana yang paling benar menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW serta pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Apabila ada pendapat dari madhabnya dia yang tidak sesuai dengan dalil, maka dia akan keluar dari pendapatnya tersebut. Dan dia mengambil pendapat dari madhab lain yang madhab lain tersebut sesuai dengan dalil. Bahkan terkadang dia tidak mengambil pendapat madhab secara keseluruhan, dia mengambil pendapat sendiri. Makanya nanti akan dibicarakan tentang ikhtiarat, pilihan-pilihan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, fasara ya'mal bin nasril kitabi wa sunnah. Maka dia ini menjadi orang yang menolong kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada dasarnya seseorang itu belajar madhab, itu tujuannya untuk mereka memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memudahkan mereka untuk mempelajari fiqh. Itu tujuannya seseorang untuk mempelajari madhab. Walidha tajidul farqa syasi' baina syarhihi lil umdah wa baina kalamihi wa fatawaihi al-mutaakhirah. Maka dari itu engkau, katanya Syekh Abdul Karim Al-Khudair di sini menyatakan bahwa kamu akan menemukan, katanya dia, kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, syarahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Al-Umdah, yaitu kitab Al-Umdah, wa baina kalamihi wa fatawahi. Jadi berbeda syarahnya beliau dengan fatwanya beliau. Karena syarahnya beliau ini, beliau sedang berbicara di madhab Hambali. Sedangkan ketika berfatwa dengan menggunakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang benar. Ini yang benar. Tidak taklidul madhab. Bukan taklid terhadap madhab. Madhab itu adalah salah satu jalan, metode supaya kita bisa mempelajari fiqh. Namun apabila ada perkataan madhab, yang perkataan madhab itu tidak mencocoki dalil, maka kita tidak ambil ini. Yang kita ambil adalah pendapat tersebut cocok dengan dalilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan di sini, فَكَأَنَّمَا تَقْرَأَ الْفُقَهَاءَ الْحَنَابِلَةِ مِنْ بَيَانٍ لِرِوَايَةٍ وَالْوُجُوهٍ وَتَعْلِيلَاتٍ وَأَمَّا مُؤَلَّفَاتِهِ الْمُتَأَخِرَةِ فَتَجِدُ فِيهَا كَلَامًا مُسْتَقِلًا. Jadi, ketika beliau mensyarah kitab Al-Umdah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seolah-olah beliau berbicara seperti para faqih. Dan memang faqih. Beliau berbicara seperti orang yang benar-benar memahami fikih Hambali. Begitu katanya. Dari penjelasannya, dari riwayat-riwayatnya, dari pendapat-pendapat yang diambil, kemudian pendalilan-pendalilan, alasan-alasannya. Adapun karangan-karangan beliau yang terakhir ini, maka itu seperti pembicaraan yang berbeda, pembicaraan yang sendiri. Wa ikhtiyaratu Syekhul Islam al-fiqhiyah qad qussimat ilal aqsam. Adapun pilihan-pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah khususnya dalam permasalahan-permasalahan fikih itu sudah dipilih atau sudah dibeda-bedakan menjadi beberapa model atau beberapa jenis. Pendapatnya beliau ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Minha ma yuwafiqul madhab. Jadi ada pendapat beliau tentang fikih yang sesuai dengan madhab Hambali. Itu yang pertama. Yang kedua, ma yukhaliful masyhur minal madhab wa yuwafiqu riwayatan fil madhab ma'a muwafaqatihi li imam akhar minal a'immatil arba'ah. Yang pendapat yang kedua ini yaitu menyelisihi pendapat yang diambil oleh kebanyakan orang dalam madhab, dan mengambil riwayat yang riwayat tersebut ada dalam madhab. Misalnya ya, jadi dalam madhab itu ada beberapa pendapat. Pendapat A, B, C. Imam A, Imam B, Imam C. Ataupun pendapat A dan pendapat B. Pendapat A ini lebih banyak diambil oleh orang-orang mazhab Hambali tersebut dibandingkan dengan pendapat B. Nah, kebetulan dia mengambil pendapat B. Yang pendapat tersebut
tidak banyak diambil oleh orang-orang dalam mazhab tersebut. Gitu ya. Nah, dan dia menyepakati pendapat tersebut sesuai dengan pendapat imam-imam yang lain di luar mazhab tersebut. Gitu ya. Jadi di dalam mazhab sendiri itu terjadi perbedaan pendapat. Nah, pendapat yang masyhur adalah pendapat A. Sedangkan pendapat B ini kurang masyhur. Nah, pendapat yang kurang masyhur ini diambil. Dan pendapat kurang masyhur ini sesuai dengan pendapat imam-imam yang lain. Bisa jadi sesuai dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Bisa jadi sesuai dengan pendapat Imam Malik. Bisa jadi pendapat Imam Syafi'i. Kemudian yang ketiga. Contoh pilihan beliau dalam masalah fiqh. Ma yukhaliful madhab bil kulliyah. Yaitu, dia menyelisihi madhabnya secara keseluruhan. Tidak mengikuti madhab yang lain. Tidak mengikuti madhabnya sendiri. Maksudnya tidak mengikuti pendapatnya sendiri. Coba lihat. Jadi beliau lebih mengutamakan dalil dibandingkan dengan mengutamakan pendapat dari madhabnya. Tidak ta'assub oleh madhab. Sama sekali. Wa yuwafiqu madhaban min madhabil akhar. Dan dia setuju terhadap madhab pendapat yang lain. Bisa jadi bahwa di dalam masalah misalnya ya, di dalam masalah haid dia tidak setuju dengan madhab Hanabilah, tapi dia setuju dengan pendapatnya Syafi'i. Dan pendapat yang lain, ma yukhalifu madhabil arba'ah wa hadza katsirun fi kalami. Dan pendapat yang lainnya itu dia tidak setuju dengan 4 imam yang ada. Imam Ahmad dia nggak setuju dengan pendapatnya, Imam Malik dia nggak setuju dengan pendapatnya, Imam Syafi'i pun dia tidak setuju dengan pendapatnya, di Imam Abu Hanifah pun dia tidak setuju dengan pendapatnya. Dia punya pendapat sendiri. Yang pendapat sendiri tersebut bisa jadi itu sesuai dengan pendapat Al-Auza'i, pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri, dan segala macam. Nah, wa minha ma nusiba ila Syekhul Islam min annahu qad khalafa fihi al-ijma'. Apa-apa, salah satunya yaitu apa-apa yang disandarkan oleh Syekhul Islam yang dimana ini tidak sesuai dengan atau dia menyelisihi ijma' para ulama. Bisa jadi dia menyelisihi ijma' para ulama. Nah, makanya dikatakan oleh beliau di sini, fakhtiyaratuhu muqassamatun ila hadhil aqsam. Maka pilihan-pilihan beliau khususnya dalam masalah fiqih itu dibagi menjadi beberapa macam. Wa mastaqalla bihi minha wa wafaqa fihi ba'dus salaf. Nah, dan ada pilihan tersendiri yang dimana dia menyepakati sebagian pendahulu-pendahulunya. Ma'a mukhalafati lil a'immatil arba'ah. Dan bisa jadi dengan dia menyepakati pendapat orang-orang sebelum pendahulu-pendahulu beliau menyelisihi pendapatnya imam yang 4. Bisa jadi seperti itu. Untuhina bisababihi. Dan karena itu, kadang-kadang ya dia tidak setuju dengan pendapat 4 orang. Ahmad, Syafi'i, Maliki, Hambali. Dia diuji dengan itu semua. Ya, banyak orang yang mencerca dia, banyak orang yang menghina dia, banyak orang yang innahu qad khalafa fihi al-ijma', karena dia sesungguhnya telah menyelisihi pendapat ijma' para ulama. Dan ini tidak diperkenankan, ya. Karena pada dasarnya manusia itu semuanya salah. Nah, pada dasarnya manusia itu ada yang salah. Nah, bisa jadi bahwa pendapatnya Syekhul Islam itu mengambil pendapatnya orang-orang yang di atasnya 4 imam mazhab ini. Maka dari itu tidak diperkenankan kita untuk benar-benar menyalahkan Syekhul Islam ketika dia benar-benar mengambil pendapat tersebut dan tidak mengambil pendapat 4 orang imam ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita akan berbicara tentang kita akan berbicara tentang at-tariqah sahihah litafaqquh fid din. Agak keluar dari pembicaraan karena kita berbicara tentang mazhab sebelumnya, dan insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.